Oke, welcome to part 3 di pembahasan nyangkut di saham rokok. Masih di tema yang sama, yaitu kita bahas tentang cukai rokok yang naik 12,5% ya. Jadi setelah di part 1 kita bahas HMSP, part kedua GGRM, dan yang ketiga kita akan bahas tentang Wismilak atau WIM PT Wismilak Inti Makmur. Nah, di sini kita akan bahas tentang fundamental analisisnya, mulai dari produk, number of shareholders, revenue, net income, net margin income, dan price earning ratio-nya. Sehingga nanti akan muncul harga wajar WIM. Oke, yang pertama kita akan bahas produknya dari WIM. Jadi ada 4 produk dari WIM ini. Yang pertama ada sigaret kretek tangan dengan produknya Wismilak Special, Galan, dan Wismilak Slim. Yang kedua ada sigaret kretek mesin atau SKM dengan produknya Diplomat Evo, Wismilak Diplomat, Diplomat Mild Menthol, dan Diplomat Mild. Dan yang ketiga cerutu, ini yang unik ya dari WIM yang nggak dipunyai GGRM maupun HMSP, dengan produknya Wismilak Premium Cigar Robusto dan Wismilak Premium Selectio. Dan yang keempat ada filter sigaret dengan produknya mono extract filter, flavor filter, combined sulfite filter, capsule filter, dan filter tips. Nah, bagaimana analisa dari produknya? Seperti yang saya jelaskan atau kita bahas bersama ya di part 1, bahwa nanti kenaikan cukai itu nggak akan berdampak pada sigaret kretek tangan ya. Nah, di WIM ini justru produknya lebih banyak didominasi dengan sigaret kretek tangan. Inilah kenapa harga saham dari WIM itu naik ya, karena sigaret kretek tangan ini relatif lebih murah secara harganya dibanding dengan sigaret kretek mesin. Karena ini menggunakan proses manual, sehingga harganya lebih kompetitif, bisa lebih miring daripada penggunaan sigaret kretek mesin. Inilah yang mendorong mungkin banyak sekali konsumen rokok yang beralih dari sigaret kretek mesin ke sigaret kretek tangan. Nah, WIM ini salah satu produknya yang menawarkan nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan HMSP maupun GGRM. Selain itu juga ada cerutu ya di sini yang menarik sekali, karena kalau saya lihat nggak ada produk dari GGRM maupun HMSP yang mengeluarkan cerutu. Nanti silahkan teman-teman komen di kolom komentar kalau memang ketemu dengan produk GGRM maupun HMSP yang mengeluarkan produk cerutunya. Oke, jadi itu dari produk. Lalu yang kedua kita bahas tentang number of shareholder. Nah, di sini dari diagram yang saya buat dan saya ambil sumbernya dari RTI Business ya. Di sini shareholder composition efektif 30 November 2020. Kalau kita lihat di sini masyarakat punya porsi yang besar ya dibandingkan dengan pemegang saham yang lain sebesar 37,28%. Nah, di sini kalau menurut saya dari shareholders atau pemegang sahamnya kurang baik ya dengan adanya banyak sekali pemegang saham. Ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 shareholder yang diambil selain dari masyarakat. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa number of shareholder yang seperti ini atau jumlah pemegang saham yang seperti ini kurang baik. Kalau kita lihat di sini hampir semuanya punya porsi yang sama besar. Baik dari Stephen Walla, Ronald Walla, ini bahkan punya numbers of shareholder yang sama, yaitu 14,97% ya. Hampir sama. Yebi dan Sugito juga hampir sama lah ya. 9 dan 7%, dan yang paling tinggi mungkin Indah Tati Wijayadi ya, di sini 16,14%. Kenapa yang seperti ini nggak baik? Karena ketika nanti terjadi konflik atau terjadi keputusan atau WIM ini perlu keputusan yang sangat krusial, di sini akan sangat sulit menentukan arah perusahaannya. Kalau kita lihat di sini secara minimal saja kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 kepala minimal ini yang harus berdiskusi kemana arah perusahaannya. Berbeda dengan GGRM atau HMSP, di sana mungkin cuma ada 2 atau 3 jumlah pemegang sahamnya termasuk masyarakat, sehingga arah perusahaannya akan lebih mudah untuk diarahkan dibandingkan dengan di sini. Kalau terjadi konflik atau harus mengambil keputusan yang sangat krusial, pasti akan sangat terpecah belah dan pasti akan bingung kemana arah perusahaannya akan dibawa.
Begitu untuk jumlah pemegang sahamnya, namun secara pertumbuhan jumlah pemegang saham kita lihat naik hampir 2184 atau sekitar 25% ya. Ini jumlah pemegang sahamnya. Oke, itu untuk number of shareholders. Lalu kita next ke revenue atau pendapatan dari perusahaan. Kalau kita lihat dari year on year 2011 sampai 2019, ini data yang saya sajikan. Kenapa saya ambil dari tahun 2011 enggak tahun 2010 ya? Untuk teman-teman ketahui bahwa saham WIM itu baru listing atau IPO itu di bulan Desember tahun 2012. Sehingga saya hanya bisa mendapatkan data tahun 2011 ya, atau setahun sebelum IPO. Untuk 2010 saya belum bisa mendapatkan sampai sekarang, tapi nggak masalah. Dengan perbandingan tahun 2011 sampai 2019 pun kita bisa menganalisa dengan akurat ya. Kalau kita lihat secara average untuk tahun 2011 sampai 2019 kita dapatkan pertumbuhan revenue itu sebesar 1, 2, 3, 4 kali dari 8 tahun. Lalu penurunannya mulai tahun 2015 ke 2019 ini cenderung turun ya. Mulai tahun 2016 mulai turun 8,35% sampai tahun 2019 turun tipis 0,84%. Sehingga kalau kita rata-rata, walaupun dari 2016 sampai 2019 turun, tapi kita masih mendapatkan nilai yang positif untuk rata-rata dari 9 tahun sejak tahun 2011 ini dari revenue WIM. Kalau kita lihat dari revenue quarter on quarter tahun 2019 sampai 2020, di quarter 1 kita bisa lihat kenaikan yang signifikan dari revenue tahun 2019 sebesar 312 miliar menjadi 374. Di quarter 2 meningkat lagi dari 649 miliar menjadi 829 miliar atau meningkat sebesar 21,70%. Nah, di kuartal ketiga ini kenaikan yang paling signifikan dari 1,007 triliun menjadi 1,390 triliun. Sehingga jika kita rata-rata kita mendapatkan kenaikan revenue quarter on quarter dari quarter 1 sampai quarter 3 sebesar 21,93%. Bagaimana dengan net profitnya? Kalau kita lihat net profit dari WIM year on year dari 2011 sampai 2019 ya, laba bersihnya kita lihat sangat bervariasi ya di sini. Di tahun 2012 ITPAI pendapatan bersih ya itu mencapai 77 miliar. Di tahun 2013 naik, ini yang paling signifikan, ini dari minus jadi plus, plusnya pun nggak tanggung-tanggung, langsung 132 miliar, hampir sama mendekati dengan tahun 2011. Nah, ini turun lagi tahun 2014, lalu naik lagi di tahun 2015, lalu turun lagi sampai revenue-nya cuman mencapai 40 miliar di sini ya. Lalu naik lagi di 51 miliar, lalu turun lagi di 27 miliar di tahun 2019. Sehingga kalau kita rata-rata net profit dari WIM selama tahun 2011 sampai 2019 itu minus, teman-teman. Untuk net profit dari WIM ini secara year on year dari atau secara average ya, average year on year 2011 sampai 2019 itu kalau kita rata-rata selama 9 tahun itu minus 8,59%. Nah, lalu bagaimana dengan net profit dari quarter on quarternya? Kalau kita lihat jauh sekali ya perbandingannya antara net profit dari year on year dibandingkan net profit quarter on quarter. Kalau kita lihat dari net profit quarter 1 2019 itu pendapatannya sebesar 5 miliar. Ini naik 63,12% menjadi 14,28 miliar. Sangat signifikan sekali naiknya ya. Lalu di kuartal kedua itu naik dari 8M menjadi 37,579 miliar, naik 77,23%. Lalu di kuartal ketiga pada tahun 2019 WIM membukukan laba bersih sebesar 15,403 miliar.
atau 15,4 miliar. Sedangkan di tahun 2020 ini mencapai 108,687 miliar, teman-teman. Atau naik hampir sebesar 86%, atau lebih tepatnya 85,83%. Sangat signifikan sekali ya kenaikannya. Kalau kita rata-rata, kita mendapatkan kenaikan sebesar 75,39%. Main-main ini kenaikan dari net profit dari WIM nih ya. Ini juga didukung teman-teman seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, kalau banyak sekali konsumen dari HMSP atau GGRM atau pengguna rokok yang lainnya yang beralih. Ini mungkin teman-teman yang sama sekali nggak bisa berhenti rokok walaupun di masa pandemi seperti ini, karena dari faktor kesehatan juga dari ekonomi ya. Teman-teman mungkin yang masih sehat, yang ingin ngerokok tapi karena terdampak secara ekonominya, maka beralih dari HMSP atau GGRM yang memang secara nilai pasarnya lebih tinggi ya dari produk rokoknya, itu beralih ke produk yang lebih ekonomis. Jadi ada penghematan di sini. Atau tetap pengen ngerokok tapi nggak mau terlalu boros itu. Oke, lalu bagaimana dengan net profit marginnya? Sama dengan net profitnya yang sangat variatif ya. Di sini kita juga dapatkan secara year on year dari tahun 2011 sampai 2019. Untuk WIM di tahun 2012 ini turun ya, net profit marginnya dari 13,98% menjadi 6,90%, 50,67%. Tahun 2013 naik, 2014 turun lagi menjadi 6,77%. Tahun 2015 naik 7,12%, 2016 turun lagi 6,30%. Ini yang paling parah, tahun 2017 turun lagi 2,75%. Tahun 2012 ada kenaikan menjadi 3,64%. Tahun 2019 turun lagi 1,96%. Sehingga kalau kita rata-ratakan untuk net profit margin itu masih plus ya di 6,42%. Walaupun masih variatif di sini ya. Secara rata-rata itu kenaikan atau net profit marginnya itu sebesar 6,42%. Namun bagaimana dengan percentage change-nya per tahun? Apakah masih dapatkan hijau atau malah merah nih? Kalau kita presentasikan itu kita dapatkan rata-rata yang turun dari net profit marginnya sebesar 15,64%. Ya, memang kalau kita lihat dari tahun 2019 itu net profit marginnya kita dapat angka 13,98%, dan di tahun 2019 cuman sisa 1,96%. Sehingga kita dapatkan rata-rata setiap tahun itu penurunannya hampir 15,64% atau hampir 16%. Bagaimana dengan net profit margin quarter on quarter 2019 sampai 2020? Ini saya tampilkan datanya. Di kuartal 1 tahun 2019 1,68% ya, itu meningkat jauh hampir 55,82%, itu menjadi 3,81. Di kuartal 2 1,32%, naik signifikan sekali 7,53% dengan perubahan persentase 70,92%. Di kuartal 3 tahun 2019 awalnya 1,53%, naik signifikan sekali ke 7,82% atau sekitar 80,44%. Kalau kita lihat grafik sangat signifikan sekali ya kenaikan dari net profit marginnya WIM ini di tahun 2020. Kalau kita rata-ratakan kita dapat net profit margin rata-ratanya adalah 69,06%. Ini untuk rata-rata kenaikannya ya dari tahun 2019 sampai atau dari tahun 2019 ke tahun 2020. Berbeda sekali ya kalau kita bandingkan dengan year on year. Kita coba kembali dulu. Kalau di sini penurunannya hampir 15,64%, tapi di tahun 2020 kita dapatkan kenaikan hampir 69 atau hampir 70%. Oke, kalau kita lihat dari price earning ratio year on year dari tahun 2012 sampai 2019, kita bisa lihat di tabel ini share atau jumlah lembar saham yang ada di WIM itu berjumlah 2.099.873.760 lembar, dengan earning di tahun 2012 sebesar 37 rupiah,
2013 Rp63, 2014 Rp54, sampai di tahun 2019 sebesar Rp13 dengan pair masing-masing tertinggi yaitu di tahun 2012 sebesar 20,67 kali dan yang paling rendah ada di tahun 2018 yaitu 5,80 kali. Sehingga kalau kita rata-rata dari tahun 2012 sampai 2019 kita akan dapatkan pair dari Wismilak ini sebesar 11,53 kali ya. Nah, lalu bagaimana dengan price earning ratio-nya di kuartal 3 2020? Kalau kita lihat current price-nya ada di sekitar atau di closing di harga Rp540 dengan earningnya 69 kali. Ini masih annualize ya, artinya masih prediksi. Di sini bakal mencapai 69 kali, sehingga kalau kita rata-rata price earning ratio-nya yaitu sebesar 7,82 kali. Nah, berarti pair yang sekarang masih sangat rendah ya, dibandingkan dengan pair ya rata-ratanya sebesar 11 kali tadi. Kalau kita simpulkan untuk price earning ratio-nya rata-rata per 2012 sampai 2019 adalah 11,53 kali. Sehingga kita akan dapatkan harga wajar WIM atau Wismilak inti makmurnya sebesar Rp795. Nah, lalu berapa diskonnya? Kalau harga sekarangnya masih di sekitar Rp540 dengan harga wajarnya Rp795, jadi kita akan mendapatkan diskon atau margin of safety-nya sebesar 32,08%. Mana kesimpulan untuk saham WIM ini? Dari aspek yang pertama, dari produk, jelas WIM ini merupakan produk unggulan di kala pandemik karena harga yang ekonomis dan lebih terjangkau daripada komputer yang lain seperti GGRM dan HMSP. Lalu pada poin yang kedua, untuk number of shareholders, bisa kita simpulkan dengan banyaknya kepemilikan dan dengan porsi yang hampir sama di setiap owner dari WIM ini akan membuat perusahaan nantinya kesulitan untuk menentukan arah kebijakannya. Dan kalau kita lihat, sebesar 37,28% sahamnya ada di publik. Artinya kepemilikannya lebih dari 30% di masyarakat. Makanya kita simpulkan untuk number of shareholder kita berikan not okay. Nah, lalu untuk revenue-nya secara year on year 4 tahun naik dan 4 tahun turun dengan rata-rata kenaikan 6,74%. Masih oke. Dan ditambah dengan quarter on quarter, kalau kita analisa naik signifikan sekali sebesar 21,93%. Sehingga kalau kita simpulkan untuk aspek revenue dari WIM ini kita berikan nilai oke. Yang keempat dari net profit margin secara year on year plus 6,42%. Namun secara average mengalami penurunan sebesar 15,64%. Namun antara quarter on quarter naik 69,06%. Sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya dari net profit margin ini kita masih bisa berikan oke untuk saham WIM. Sedangkan untuk net income secara year on year naik 4 tahun, namun 5 tahunnya turun. Untuk quarter on quarter ini naik signifikan sekali sebesar 75,39%. Sehingga kita berikan nilai oke. Dan untuk price earning ratio atau pair-nya masih under value dengan pair rata-rata 11,53 kali dan dengan kita dapatkan margin of safety-nya sebesar 32,08%. Jadi bisa kita simpulkan untuk saham Wismilak inti makmur ini atau WIM untuk short invest masih sangat recommended mulai dari revenue, net income, net profit income maupun pair. Untuk 1 sampai 2 tahun masih sangat baik, makanya kita checklist oke. Untuk mid invest dengan rentang waktu 3 sampai 5 tahun juga masih sangat oke.
Namun untuk long invest dengan durasi lebih dari 5 tahun, kita tetap harus wait and see, karena dengan berbagai pertimbangan bagaimana regulasi pemerintah, utamanya cukai dari pajak rokok. Nah, itu aja kesimpulan dari pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya saham Bismillah, bagaimana prospek ke depannya, ataupun teman-teman yang mungkin ingin berinvestasi di sektor consumer goods, utamanya di sektor rokok. Ya, mungkin teman-teman yang suka ngerokok, ya daripada duitnya cuman habis buat ngerokok, mending lain kita pakai produknya, kita juga invest di sahamnya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. See you on the next video.